di hari Minggu yang ceria ini bersama Miss Indah dan juga Miss Emma. Ya, kami berdua akan menemani anak-anak semua untuk bersekolah minggu. Miss Emma, coba kita lihat yuk, apakah anak-anak semua sudah duduk dengan baik? Oh, sudah Miss Indah. Kita kasih tepuk tangan ya. Iya, wah semuanya sudah duduk dengan baik, berarti tandanya sudah siap untuk kita sekolah minggu. Miss Emma, sebelum kita berdoa, kita akan mendengar peraturan sekolah minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang. Kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke Miss Emma, tadi ada peraturan sekolah minggu sudah sama-sama kita dengarkan. Sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Anak-anak semuanya kita berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan. Lagu Gunung-Gunung Beranjak ya Miss Emma ya. Oke. Ya, ayo semua berdiri yuk. Semuanya kita berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan. Lagu Gunung-Gunung Beranjak ya Miss Emma ya. Oke. Ya, ayo semua berdiri yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak goyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita tetap semangat ya Miss Indah. Yeay. Saya mah anak-anak pinter semua ya. Iya, mereka semangat sekali. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk memuji Tuhan, Miss Emma, Iya. kita duduk baik dulu yuk, kita berdoa. Anak-anak, Miss Indah pimpin kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini.
kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Berkati jaringan yang kami pakai, berkati perangkat yang kami pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, bisa Mas, selanjutnya apa? Kita akan memuji Tuhan. Oke. Kita berdiri lagi ya Miss Emma ya? Iya. Ayo, yuk, ikuti gerakannya Miss Indah sama Miss Emma ya. Oke. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. How about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Ayo, semangat ya anak-anak ya. Iya. Kita terus memuji Tuhan. Sekarang bahasa Indonesia. Ayo. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk dengan baik sambil kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan mana-mana Tuhan panggil. Ayo Miss Emma. Oke. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja
Mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Tuhan panggil aku ada, Tuhan panggil aku ada, Tuhan panggil aku ada, untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Hai, Shalom anak-anak. Berjumpa lagi dengan Mistika dalam cerita Alkitab. Nah, pada pagi hari ini, apakah anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, Alkitabnya disiapkan ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk firman. Ayo, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu lewat online. Pada pagi hari ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak masih ingat cerita minggu lalu? Tentang siapakah itu? Yaitu Daud dengan Goliat. Nah, di mana Daud mengalahkan Goliat? Ingat tidak, Goliat dia melihat Daud sangat kecil. Kalau dia mau bertarung pasti Daud yang kalah. Tetapi Daud tidak takut dengan tombak, dengan senjata yang dimiliki Daud. Daud berkata bahwa dia melawan Goliat dengan mengandalkan siapa? Dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, hanya dengan batu kecil Daud bisa mengalahkan Goliat. Kemudian setelah mereka berkelahi, Goliat mati saat itu juga. Nah, anak-anak, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai 45 ada beberapa perkataan Goliat yang perlu diperhatikan, seperti ada kata perisai, lembing, ketopang. Nah, semua yang Goliat lihat, dia sangat membanggakan kekuatannya sehingga dia meremehkan siapa? Daud. Nah, jadi mata adalah pelita tubuh atau yang menerangi segala kehidupan kita. Jadi mata perlu kita harus pelihara, baik secara jasmani. Maksudnya apa ya? Jadi perlu kita rawat, anak-anak harus
makan buah-buahan, harus rajin makan sayur supaya matanya secara jasmani terawat, dan perlu juga merawatnya secara rohani, yaitu apa ya? Dengan menggunakan mata ketika melihat sesuatu yang anak-anak bisa memberikan bantuan, anak-anak harus melakukannya. Tidak boleh hanya melihat saja. Contohnya ketika temannya terjatuh, anak-anak harus menolongnya. Bahkan ketika temannya, anak-anak melihat temannya berbohong, anak-anak harus menasehati. Seperti itu ya. Jadi Tuhan memberikan mata kepada kita untuk menjadi pelita atau terang bagi hidup kita, dan digunakan untuk kepentingan Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bisa membantu sesama dengan mata yang kita miliki. Ada ayat hafalan yang akan kita hafal ya bersama-sama di Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Nah, bunyinya seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Oke, kita ulang lagi ya, sama-sama mengucapkannya. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Oke, good. Nanti diulang lagi ya ayat hafalannya di rumah. Nah, dan ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus membuat tubuh kita menjadi terang, hidup dalam terang, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan, tidak boleh hidup dalam kegelapan. Seperti kalau anak-anak menutup matanya pasti gelap, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika anak-anak membuka matanya pasti akan terang, dan banyak hal yang baik yang bisa anak-anak lakukan. Oke, bisa? Pastinya semuanya bisa. Mistika berharap setiap hari anak-anak selalu melakukan hal-hal yang good, baik di rumah, saat belajar, dan dimanapun berada. Karena semuanya itu dilakukan untuk siapa? Semuanya itu dilakukan untuk Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Ajar kami untuk mempergunakan anggota tubuh kami dengan baik. Biarlah semuanya itu kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, anak-anak, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Miss Emma ya. Ya, firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tetapi kita harus belajar untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, saatnya kita untuk memberikan persembahan Miss Emma. Iya. Ya, anak-anak, persembahannya minta tolong papa atau mama ditransfer ke rekening gereja ya.
jangan lupa untuk mencantumkan angka 3 di jumlah nominal yang nanti akan ditransfer oleh papa atau mama. Boleh juga kasih masuk di amplop, terus nanti dibawa ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji Tuhan lagu Ku Menang, Ku Menang. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak, kita akan tutup sekolah minggu kita, dan tadi kita sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan berdoa bersama. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT yang saat ini mengalami bencana. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan yang akan ditransfer baik oleh mama dan papa, dan juga kami akan membawa di gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan secara khusus di gereja kami Kristen Kalam Kudus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa bersama untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang saat ini mengalami bencana. Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka dikala mereka mengalami kesusahan, mengalami duka oleh karena kehilangan tempat tinggal mereka, oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus sumber penghiburan akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami yang ada di NTT. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Saat ini juga kami akan berpisah. Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya, sehingga kehidupan kami terus menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama dan papa yang begitu setia terus mendampingi kami sebagai anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan mama dan papa, sehingga mama dan papa diberikan kesehatan, diberikan anugerah kekuatan di dalam bekerja dan juga melakukan tugas dan tanggung jawab lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Miss Emma,
hari ini kita sudah bersukacita memuji Tuhan. Iya. Kita sudah Mendengarkan cerita firman Tuhan, ya, dan sekarang waktunya kita untuk berpisah. Tidak terasa yang Iya, indah. betul. Singkat sekali. Iya, ya. Oke, Nanti kita anak-anak. akan ketemu. Tapi jangan khawatir, minggu depan Ya, kita akan bertemu bertemu lagi. lagi. Oke anak-anak. Ya, oke. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu Depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.